Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV, sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah selesai digelar beberapa saat yang lalu dan majelis hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan juga terdakwa telah meninggalkan ruang sidang. Bagaimana situasi di luar pengadilan? Kita akan langsung bergabung dengan Marsyalina Gita. Gita, apakah massa yang berkumpul di luar pengadilan masih bertahan? Iya, Sumi, untuk massa saat ini masih terus memadati di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun yang bisa saya gambarkan bahwa saat ini pengamanan begitu diperketat sekali di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikarenakan sebentar lagi mobil yang membawa terdakwa Basuki Cahayapurnama akan keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk itu pengamanan dari tim gabungan, baik itu dari Mabes Polri, dari Polda Metro Jaya, dari tim Polres Jakarta Pusat serta dari Polsek Gambir ini terus berjaga, dan saat ini situasinya pengamanan difokuskan di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tidak hanya mobil dari terdakwa Basuki Cahayapurnama saja, namun juga mobil baik itu dari kuasa hukum maupun juga dari tim yang saat ini tengah mendampingi Basuki Cahayapurnama akan segera keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bisa dilihat bahwa ini adalah salah satu mobil yang diperkirakan ini membawa terdakwa Basuki Cahayapurnama yang saat ini sudah mulai keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bisa disaksikan bahwa pengamanan begitu diperketat sekali, ada di sebelah sisi kiri dan juga sisi kanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mengapa? Karena saat ini massa terbagi atas dua kubu, bahwa massa yang berada di sebelah kiri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah massa yang menuntut dari proses hukum terdakwa Ahok, sedangkan yang berada di sebelah kanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah massa dari pendukung Ahok. Bisa dilihat bahwa saat ini massa juga masih terus menyampaikan orasi dan juga memberikan aspirasinya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun untuk lalu lintas bisa dilihat bahwa terjadi kepadatan saat ini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikarenakan bahwa tadi mobil yang membawa Basuki Cahayapurnama ini tengah melintas lawan arah, sehingga harus ada beberapa kendaraan yang dihentikan terlebih dahulu. Namun rekayasa lalu lintas ini tidak diberlakukan oleh pihak kepolisian, mengingat bahwa saat ini kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih bisa melintas di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan seperti inilah saat ini situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kita sudah menyaksikan bahwa Ahok baru saja keluar dari gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan kembali melanjutkan aktivitasnya hari ini. Sampai sejauh ini bahwa massa dari kedua kubu, baik itu yang menuntut proses hukum Ahok maupun juga dari yang pendukung Ahok, saat ini masih tetap berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan belum meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena sampai sejauh ini massa masih terus menyampaikan orasinya dan juga tuntutannya, khususnya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini. Karena dari massa ini mereka tidak bisa masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengingat bahwa kapasitas dari ruang sidang yang begitu minim, sehingga massa ini hanya bisa bertahan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara saja. Kemudian untuk pengamanan sendiri ini terbagi atas 3 ring, yakni di dalam ruang persidangan, kemudian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di lingkungannya, dan juga di luar Pengadilan Negeri Jakarta Utara, khususnya di sepanjang Jalan Gajah Mada ini, karena ini juga merupakan tempat dari perekonomian yang berada di sekitar wilayah Harmoni Gajah Mada Jakarta Pusat ini, sehingga pengamanan terus masih tetap disiagakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengingat bahwa untuk antisipasi keamanan dan juga menjaga agar masyarakat yang akan melakukan aktivitasnya ini tidak terganggu di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sejauh ini kalau misalnya kami masih bisa gambarkan,
ini justru orasi ini terus disampaikan dari kedua kubu dan tidak henti-hentinya terus disampaikan sampai saat ini, meskipun Basuki Cahayapurnama terdakwa atas kasus penodaan agama ini sudah selesai menjalani sidang lanjutan, yakni tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama dan juga kuasa hukum. Tadi kalau kita mencuplik sedikit dari tanggapan dari jaksa penuntut umum terkait dengan eksepsi yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama maupun juga dari kuasa hukum Ahok, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa 7 lembar dakwaan yang kemarin pada saat sidang perdana ini sudah disampaikan merupakan dakwaan yang sudah proporsional dan pasal-pasalnya ini sudah tepat untuk disangkakan kepada Ahok. Sehingga menurut jaksa penuntut umum eksepsi yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama maupun juga kuasa hukum ini tidak berlandaskan hukum sehingga harus dikesampingkan dan harus ditolak oleh majelis hakim. Kemudian juga jaksa penuntut umum menyatakan bahwa dakwaan ini harus diterima oleh majelis hakim karena pasal-pasalnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yakni 156A KUHP, sehingga disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa segala bentuk dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum harus bisa diterima. Dan saat ini kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama tengah memberikan statementnya dan kita bisa mendengarkan bersama-sama tanggapan dari kuasa hukum Ahok. Kami ingin menanggapi pendapat jaksa penuntut umum, tetapi majelis hakim berpandangan lain, padahal di dalam satu ketentuan KUHP tidak ada sesuatu yang tidak kelaziman di dalam menanggapi pendapat itu adalah diatur di dalam pasal 182, karena di situ mengatur fair trial dari proses persidangan pidana seperti itu dalam bentuk replik. Kan jaksa sebenarnya sempat menyampaikan itu, tetapi ini tidak lazim dan sebagainya. Kita serahkan kepada pihak ketua majelis di dalam. Antisipasi yang disiapkan apa tadi Pak? Oh iya, banyak. Kita ingin menegaskan kembali bahwa ada mekanisme yang dilampaui oleh jaksa penuntut umum di dalam menerapkan ketentuan pasal 156 itu. 156 dan 156A itu. Mekanismenya diatur di dalam PNPS. Kalau itu bersifat memiliki satu pandangan yang berbeda di dalam melihat ketentuan pasal 156, kami sudah bisa prediksi itu. Ya, saya kira sesungguhnya yang kami mau sampaikan kembali tanggapan terhadap pendapat itu adalah negara harus mengambil peran di dalam setiap peristiwa hukum yang seperti sekarang ini, penodaan, penistaan terhadap agama ini, ada mekanisme teguran keras dengan dikeluarkannya surat keputusan 3 menteri, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Dan mekanisme itu tidak dilalui oleh jaksa penuntut umum. Ya, seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari terdakwa Basuki Cahayapurnama, Sirayuna tadi menyatakan bahwa sebenarnya dari pihak kuasa hukum ini ingin memberikan tanggapan atas tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Namun tadi jaksa penuntut umum menyatakan tidak perlu diberikan tanggapan lagi dari apa yang sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Begitu juga dengan majelis hakim tadi yang menyampaikan bahwa tidak diperkenankan atau tidak kembali mendengarkan tanggapan yang akan disampaikan oleh kuasa hukum. Untuk itu nantinya majelis hakim akan merembukkan terlebih dahulu bagaimana jawaban atas eksepsi yang disampaikan. Apakah eksepsi dari terdakwa Ahok dan juga kuasa hukum ini akan diterima oleh oleh majelis hakim, dan jawabannya ini akan kita nantikan pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa depan tanggal 27 Desember 2016. Sumi, kembali ke Anda.